Senang sekali kalau pagi ini bisa bertemu dengan ibu bapak, saudara-saudara semua di PT Karya Papua ini. Percaya nggak bahwa diri saudara masing-masing adalah orang-orang hebat? Loh, ditanya kok. Percaya nggak bahwa diri saudara masing-masing adalah orang-orang hebat? Percaya. Kenapa percaya? Dengar ya, banyak orang berkata orang hebat itu dilihat dari 3 hal. 1, pendidikannya, ya, 2, pengalamannya, 3, penampilannya. Setuju atau tidak? Salah. Salah. Ulangi, ya, saya ulangi. Secara umum manusia berkata orang hebat itu dilihat dari 3 hal. Umum ya. 1, apanya? Pendidikannya. 2, pengalamannya. 3, penampilannya. Biasanya penipu-penipu itu penampilannya kere atau keren. Nah itu dia. Awas yang keren-keren ini. Lo betul tidak? Gak mungkin ada penipu kere-kere model, gak mungkin. Siapa mau percaya? Nah, jadi penampilan tidak menentukan dia orang hebat atau tidak. Pengalaman juga sama. Kalau pengalaman adalah ukuran, bagaimana maling-maling, rampok-rampok yang punya pengalaman rampok itu? Apakah mereka hebat? Dalam tanda kutip yang positif, jelas tidak. Pendidikan. Maaf kalau saya harus katakan kalimat ini. Kalau kita dengar berita di TV, lihat berita di TV, dengar berita di radio, baca berita di media cetak, koruptor-koruptor yang hebat-hebat itu pendidikannya rendah atau tinggi. Nah ya sudah. Lo ngerti nggak sekarang bukti ini? Artinya kalau ada di antara ibu bapak saudara-saudara yang tidak termasuk dari 3 ini, jangan rendah diri, betul? Jangan merasa minder. 1, ada yang nggak lulus SD? Banyak atau sedikit? Banyak. Itu nggak penting. Yang penting bisa cari duit dan bisa menikah. Loh, kok gak percaya nih? Betul nggak? Nggak penting. Ya, ini secara umum dulu. Yang kedua juga begitu. Pengalaman itu tidak harus berupa sebuah hal di belakang meja atau kata di belakang meja ya. Disebut pengalaman yang paling penting adalah sesuatu yang kita kerjakan yang bermanfaat buat orang lain. Nah, pengalaman seperti ini yang harus terus dipupuk dalam hidup kita semua. Pengalaman kerja, ya walaupun ini sebuah persyaratan, hampir semua karyawan, hampir semua pegawai, kalau mereka akan pindah ke satu tempat atau keluar dari satu perusahaan, pindah perusahaan lain, di antara semua persyaratan yang diminta, pasti minta 1, surat apa? Pengalaman kerja. Karena itu penting untuk melamar ke tempat yang lain. Pengalaman kerja itu kan cuma secara bagian besar berguna buat diri karyawan itu sendiri. Tapi pengalaman yang paling indah apa tadi itu? Yaitu yang masa lupa. Apa pengalaman yang paling indah? Berguna untuk orang lain. Jangan pernah puas, aku ini berguna untuk orang lain itu setahun sekali. Celaka sekali kalau begitu. Dari pengalaman bisa berguna untuk orang lain. Maaf saya putus dulu. Berkata berguna untuk orang lain itu tidak harus menolong orang. Ngerti gak maksudnya? Karena kalau kita menggunakan ukuran menolong orang, berarti kita harus punya sesuatu untuk kita tolong orang itu. Gak harus. Ya saya ulangi lagi, berguna buat orang lain itu tidak harus bentuknya menolong orang. Tidak. Memberi saran lalu orang itu berhasil, itu menolong gak? Nah, saran itu perlu biaya enggak? Enggak. Betul? Nah, temukan itu sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Nah, kalau kita semua punya kebiasaan bahwa pengalaman yang terbaik dalam hidup kita adalah berguna buat orang lain, bukan membantu orang lain, bukan menolong orang lain saja, tapi yang paling tinggi berguna buat orang lain. Sehingga orang itu kalau dia, maaf saya berkata, pendidikannya rendah,
kekayaan tidak memadai, maaf kasih berkata ini, penampilan pas-pasan istilahnya. Tapi kalau pengalaman hidupnya dikenal oleh banyak orang bahwa orang ini suka membantu orang lain, kira-kira ada nilai tambah nggak dari orang ini dengan 3 hal yang nggak ada semua tadi? Pendidikan nggak ada, penampilan pas-pasan, pengalaman kekayaannya begitu misalnya. Tapi nilai tambahnya adalah orang-orang di sekitar daerah itu mengenal orang ini suka membantu orang lain. Ngerti nggak maksud saya itu? Ada nilai tambah nggak di mata orang seperti ini? Apa nilai? Banyak, betul. Kira-kira orang akan ngomong apa tentang orang ini? Ayo, berarti nggak pernah buat baik pada semua orang ini, nggak berjawab. Loh, kira-kira orang akan ngomong apa tentang orang seperti ini? Iya, kebaikannya kan diceritakan terus ke orang lain. Percaya nggak bahwa pengalaman kita bisa berguna buat orang lain itu lebih hebat daripada sebuah kartu nama sebagus apa saudara cetak? Setuju saya ngomong ini? Loh, setuju? Saudara boleh cetak kartu nama sehebat apa, mau pakai emas sekalipun kartu nama itu, kalau ada itu orang buat kartu nama pakai emas supaya kelihatan keren. Tapi kalau nama orang ini nggak pernah disebutkan hal yang baik di sekitar dia tinggal, berguna nggak kartu nama yang dari emas itu pun? Enggak. Maka itu saya katakan, pengalaman kita masing-masing dalam bisa berguna buat orang lain itu pasti akan jadi pembicaraan. Setuju saya ngomong ini? Lalu dengar kalimat yang berikut. Pembicaraan orang tentang orang ini tadi bisa di stop atau tidak? Bisa di stop atau tidak? Tidak. Apalagi kalau pengalaman ini yang saya katakan tadi jangan cuma setahun sekali. Orang memandang saudara pernah berguna buat orang lain. Apa yang saudara sudah berguna buat orang lain, sekecil apapun, ya sekecil apapun, itu orang akan bicara. Nah, ketika pembicaraan ini belum habis, ternyata saudara berhasil lagi berguna buat orang lain lagi, maka kisah yang pertama ini belum habis, akan ketambahan nggak kisah yang kedua? Yo, tambah tidak? Berarti pembicaraan orang tentang saudara makin luas. Belum habis orang bicara yang kedua, saudara mampu berguna buat orang lain lagi. Hal yang ketiga, orangnya beda lagi, ceritanya tambah nggak? Ngerti ya? Nah, alam, saya bicara alam, di mana Tuhan bekerja di alam ini. Percaya nggak Tuhan bekerja di alam ini? Alam ini akan menjadi sutradara. Dengar ya, alam ini akan jadi sutradara. Berarti kata sutradara apa itu? Pembuat film. Oke, itu kerennya. Pembuat cerita. Alam ini akan jadi sutradara. Alam ini akan menggabungkan semua apa yang saudara buat berguna buat orang lain itu. Betul tidak? Nah, di situ Tuhan bekerja dan itu nggak akan stop. Setuju? Coba renungkan ini pelan-pelan. Saya ulangi lagi sebelum saya lanjutkan. Secara umum manusia berkata orang hebat itu dilihat dari apa tadi? 3. 1 apanya? Pendidikannya. 2 pengalamannya. 3 penampilannya. Ternyata ini bisa bohong, bisa palsu. Dan terbukti di Indonesia para penjahat ternyata orang pandai, pendidikannya tinggi-tinggi. Ngeri sekali ya. Berapa banyak kita mendengar kabar anggota DPR akan ada Kapolres yang terlibat narkoba, Dandim terlibat narkoba. Kan aneh, kurang tinggi apa pendidikan mereka, dan mereka tahu apa dampaknya. Maka itu bukan orang hebat, bukan karena pendidikannya, bukan karena pengalamannya, bukan karena penampilannya. Karena apanya tadi? Pengalaman yang berguna buat orang lain. Catat itu.
Dalam kitab suci Rasul Paulus pernah berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Itu tulisan ayat firman yang luar biasa. Jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Coba ulangi, 1, 2, 3. Jangan jemu-jemu berbuat baik selama ada kesempatan. Jangan bosan-bosan. Karena itu nanti alam akan jadi sutradara untuk apa yang kita buat. Mungkin orang yang kita bantu dalam tanda kutip dia lupa. Bisa nggak orang lupa? Sering bahkan ya. Nggak usah marah pada orang itu. Sebab apapun perbuatan baik, begitulah Tuhan mengajar kita. Apapun perbuatan baik kita, kalau orang melupakan, tapi alam ini akan mengingat. Dan itu hebat sekali. Maka itu dari awal ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, maka disitulah istilah yang saya pakai dari kitab Roma pasal 1 adalah tanda tangan Tuhan. Siapa tahu bahasa Inggrisnya tanda tangan itu apa? Dikit belajar bahasa Inggris. Yang tahu dulu bahasa Inggrisnya tanda tangan. Sign, bukan terus. Sign itu tanda, hampir betul. Lanjutkan. Kalau dibaca signature, ya tulisannya SIGN, sign, nature, alam. Nah ternyata tanda tangan itu dalam bahasa artinya tanda tangannya alam. Ada kata nature. Dan itu luar biasa artinya. Bahwa kalau saudara tidak jemu-jemu berbuat baik, maka alam ini menyetujui apa yang kita buat. Itu dahsyat sekali. Alam itu menyetujui apa yang kita buat. Tapi ingat, kalau kita berbuat jahat dan merugikan orang lain, neraka yang akan menandatangani perbuatan itu. Ngeri sekali. Ya, ingat ini baik-baik. Kalau kita berbuat jahat, siapa yang tanda tangan? Siapa yang tanda tangan tadi? Neraka. Maka seumur hidup orang itu akan diikuti oleh tanda-tanda neraka. Dan seperti alam yang menyetujui perbuatan baik itu dan akan mengikuti, maka seperti itu orang yang berbuat jahat, neraka akan mengikuti. Dan dengar, berhasil. Betul nggak? Banyak nggak orang berbuat jahat berhasil? Loh, nggak usah ragu-ragu. Banyak nggak orang berbuat jahat berhasil? Banyak. Apa bedanya? Keberhasilan perbuatan baik dan keberhasilan perbuatan jahat. Ayo cepat mikir. Apa bedanya? Apanya? Hukumannya. Jangan bicara hukumannya, itu pasti. Coba turunkan lagi dikit. Itu terlalu tinggi, terlalu dalam. Turunkan lagi dikit. Betul, pasti ada hukuman, ada akibat lah. Ya, orang berbuat baik pasti ada akibat, orang berbuat jahat pasti ada akibat. Itu nanti, sebelum itu hidupnya nggak tenang. Betul, akan dikejar rasa salah, itu pasti. Nah, perbedaannya adalah mana yang langgeng. Kita langgeng tahu ya, yang bertahan lama. Ayo, perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan baik. Perbuatan jahat bisa berhasil, tapi nggak akan tahan lama. Sebab sekali saja kita berbuat jahat, berarti untuk kali berikut sulit berbuat jahat di tempat yang sama. Orang ini kan pindah ke tempat lain, cari mangsa baru yang orang gak kenal dia. Tapi lama-lama juga ketahuan. Betul? Maka itu rugi. Maaf saya katakan, siapa yang pernah berhasil berbuat jahat, yang pernah berhasil, jangan diteruskan lagi. Itu membunuh dirimu sendiri. Betul gak saya ngomong ini? Itu membunuh dirimu sendiri. Maka itu pilih hari ini. Pilih hari ini. Jangan keberhasilan karena menipu, jangan berhasil karena mencuri, jangan berhasil karena bohong, jangan berhasil karena korupsi. Karena neraka pun bisa buat orang berhasil. Betul gak saya ngomong? Neraka pun bisa buat orang berhasil. Surga pun bisa. Cuma dampaknya, akibatnya itu bedanya di sini. Nah, inilah konsep dalam hidup kita. Kalau kita dalam segala hal, kecil maupun besar, selalu melibatkan Tuhan di hidup kita.
Setuju ya? Saya ulangi. Inilah sebuah pilihan dalam hidup kita, dan berbahagialah setiap kita apabila hal kecil maupun besar dalam hidup ini, kalau kita melibatkan Tuhan, dampaknya itu kan luar biasa. Ingat, dalam segala hal selalu ada satu di antara dua. Saya ulangi dari depan tadi. Alam bisa memberikan tanda tangannya enggak? Signature tadi. Tapi neraka juga bisa. Dua. Satu atau yang satu lagi. Apa saja satu di antara dua. Bukan satu di antara tiga cuma. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada hitam, ada putih istilahnya. Nah, kita selalu harus milih yang mana. Nah, kalau Tuhan yang kita libatkan dalam hidup ini, maka hantu bisa terlibat juga enggak? Loh, saya tanya, bisa enggak hantu terlibat di hidup kita? Nah, dalam bahasa Indonesia bagus, Tuhan kok dibalik jadi hantu. Ya, kalau kita bisa melibatkan Tuhan dalam hal apa saja, ingat, kita pun bisa melibatkan hantu. Itulah kejahatan, itulah dosa, dan semua jenisnya. Dan itu semua pilihan kita. Mau bagaimana dalam hidup ini? Mengerti? Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya atau nambahkan sesuatu? Ayo, cepat. Siapa? Ada? Pak, ini mau tanya. Ya. Seandainya kita tiap hari bekerja hanya selalu cari uang dan untuk kepentingan diri sendiri, apa akibatnya? Ya, pertanyaan bagus sekali. Dengar ya. Akibat itu untuk apa saja sama, selalu ada hasil. Cuma ujungnya hasilnya ini kemana? Nah, itu yang mempengaruhi kita akan jadi apa. Dari tadi kita di sini itu saya kagum. Kita di ruangan ini nggak ada pohon, tapi kok bisa dengar suara burung? Ya toh, dari tadi lihat ini. Mengapa? Walaupun kita nggak bisa ngomong dengan mereka ya, tapi kalau kita dengar suara burung ini, mereka bahagia atau tidak? Bahagia. Kira-kira kalau mereka sedih bunyinya kayak apa? Ayo, ini dari tadi suara burung ini. Betul? Pasti kalau sedih nggak akan begini. Kita nggak ngerti mereka sedang apa, tapi kita bisa merasa mereka ini gembira sekali. Loh, betul nggak? Suasana gembira nggak burung-burung ini? Lagi punya ATM nggak mereka? Loh, ditanya kok, mereka punya ATM nggak? Ini penting pertanyaannya. Loh, punya ATM nggak? Enggak. Kenapa bahagia? Nah, ini alam ini punya hukum yang hukumnya berbunyi cukup. Betul nggak? Binatang-binatang itu bahagia karena mereka bisa berkata cukup. Contohnya begini, kalau mereka sudah kenyang, walaupun ada makanan, mereka ambil nggak? Nah, itu yang luar biasa. Kalau kita, itu dia rakusnya minta ampun. Dikantongin betul ini. Sudah kenyang, masih lagi. Nah, bos, saya berkata bos ya, ini karena Pak Yansen yang tanya. Kalau kita bekerja hanya untuk diri kita sendiri, hasilnya akan jadi penyakit. Loh, kok bisa? Karena kalau kita makan tidak dikeluarkan, berarti. Oke, saya pakai kalimat yang agak kasar, nggak apa-apa. Kalau Tuhan bisa buat mulut tapi lupa buat pantat, kita ini jadi apa? Mati. Nah, manusia itu nggak pernah bisa berkata cukup. Itu masalahnya. Tapi bukan berarti kalau kita sudah cukup terus berhenti kerja. Jangan. Nah, ini bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka diajar Tuhan bisa berkata cukup, sebab mereka tidak bisa berbagi dengan binatang yang lain. Maka itu mereka berhenti untuk diri sendiri. Nah, kalau kita diberi Tuhan sulit berkata cukup, bukan untuk jahat. Setelah kita bisa dapat untuk kita dan cukup, ternyata kita bisa dapat lagi, itu yang untuk dibagi. Kira-kira ini dalam teknologi yang ada, mungkin nggak ada pabrik bisa buat mesin tapi lupa buat knalpot? Ngerti pertanyaannya? Nggak mungkin, pasti meledak mesin itu. Nah, jadi prinsip hidup, kalau Tuhan memberi kita kemampuan, misalnya kita kerja 8 jam sehari, ternyata bisa lebih. Nah, yang cukup kita simpan untuk kita, yang lebih berikan.
Di dalam kekristenan ada tema topik yang besar, doa Bapa kami. Ya maaf bagi yang bukan Kristen, saya ingin berbagi. Doa Bapa kami dalam kekristenan itu penting. Dan salah satu ajaran itu berkata gini, dan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Begitu Tuhan Yesus mengajar manusia, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan itu luar biasa. Pernah satu kali ada orang bertanya, ngapain repot-repot? Kenapa nggak begini bunyinya? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk setahun. Kan lebih enak bukan? Karena kalau ada kata hari ini berarti tiap hari mesti berdoa dong. Capek. Bukan begitu. Ada dua alasan Tuhan Yesus mengajar. Satu, karena Bapa di surga ingin ketemu manusia itu tiap hari, bukan setahun sekali. Nomor dua, siapa suka makanan basi? Ada yang suka makanan basi enggak? Nah, jadi kalau mintanya setahun, basi dong. Betul? Tapi kalau tiap hari, wah itu baru terus makanannya. Tapi kenyataannya Bapa di surga menjawabnya enggak secukupnya. Dia berikan lebih. Apa buktinya lebih? Buktinya gemuk-gemuk begini. Nah ini kan lebih. Kalau secukupnya ya pasti ya langsing-langsing lah. Nah itu saya mulai mikir, mintanya secukupnya, nggak boleh tujuh orang lain, awas. Mintanya secukupnya, kok dikasihnya lebih. Nah ini dia. Ternyata di luar kita ada orang-orang yang belum punya bapak sebaik bapak kita. Nah waktu kita minta secukupnya diberi lebih, maka lebihnya itu untuk orang sebelah itu. Karena burung-burung binatang ini harus bisa berkata cukup. Sebab kalau mereka lebih mau ditaruh mana? Loh, betul nggak? Mereka bisa berkata cukup, tapi mereka nggak bisa diberi lebih. Mau disimpan di mana? Mereka nggak punya almari. Maka itu jatah mereka selalu ada untuk hari ini. Besok ada lagi. Jadi burung-burung itu kalau sudah kenyang dia tidur, nggak ribut. Besok bangun nyanyi lagi. Padahal besok pun belum tentu ada makanan buat mereka. Tapi itu mereka tetap bersuka cita. Jelas Pak Yansen. Jadi kalau kita dapat lebih, ya kerja-kerja, enggak boleh untuk diri sendiri. Harus kita berbagi. Ada lagi yang mau tanya? Ayo, angkat tangannya, ada mikrofon. Gak usah ragu-ragu, ayo. Ada? Cepat. Ini orang banyak, kayak nggak ada orang saja ini. Ayo. Iya, silakan. Kebetulan tadi malam saya ada jalan sama teman masih ini sama saya. Misalnya penghasilan kita Rp1.000, apa benar yang Rp25 itu milik orang lain? Sama dengan gitu. Iya. Misalnya penghasilan kita Rp1.000, misalnya saya bekerja, penghasilan kita Rp1.000, apa betul yang Rp25 itu bukan punya kita? Iya. Saya dari tadi malam mikir terus, main gitu. Petunjuknya bagaimana supaya saya kayak ada penjelasan mungkin yang bawa bilang kita harus berbagi sama orang lain, atau juga kita harus bagaimana begitu. Iya. Isyarat teman tadi malam begitu. Terima kasih Pak. Ya. Angka bukan patokannya. Kalau cuma diberi, jadi Rp1.025 itu di berapa persen itu ya? 25%. Enggak dong, 1.000 kok. 0,25%. Jangan. Tuhan tidak pernah memberi angka. Itu sesuai rasa cukup buat kita. Asal jujur cukup. Pokoknya begini, kalau kita terima hari ini dan bisa cukup untuk kita dan ada sisa. Ingat ya, yang namanya manusia mau diberi berapa saja, rasa cukup nggak? Nah itu jahatnya kita. Nah itu kenapa kita bisa jadi pencuri, jadi perampok, jadi pembunuh? Karena kita nggak pernah bisa berkata cukup. Burung-burung binatang itu bisa berkata cukup. Maka itu kita melihat ada sapi ya yang lagi berumput, ada binatang ternak yang lain, ayam segala macam gitu. Mana kita pernah lihat sapi di lapangan berebutan rumput terus kejar-kejaran begitu? Nggak ada. Mereka tahu kok jatahnya seberapa. Nah setelah kita bisa berkata cukup, dan cukup itu nggak ada batasannya loh, sekian. Maka itu bukan angkanya yang penting. Pokoknya ngerti sendirilah ya.
Lalu ada sisa. Kalau kita belum bertemu dengan siapa yang berhak untuk terima ini, tabung, simpan dulu. Nah, suatu kali ada orang yang perlu, ya udah langsung berikan, nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau misalnya keperluan orang itu hari ini nggak cukup dari yang kita punya, ya tunggu besok, kan besok ada rezeki lagi. Kita bilang pada orang itu, yang hari ini cukup segini dulu, besok ada lagi. Nah, kalau konsep hidup kita seperti itu, kita itu berbahagia luar biasa. Dalam kitab suci Tuhan mengajarkan jadilah seperti sungai. Ya, nah konsep sungai ini itu akan menolong kita untuk kita bisa berbagi. Siapa di antara kita semua yang pernah tahu dari mata airnya sungai sampai muaranya sungai? Ada yang pernah tahu nggak? Nggak ada? Oke, walaupun tidak banyak, tapi saya banyak di Kalimantan, di Sumatera, di Papua sini. Saya pernah lihat mata airnya sungai sampai ke muaranya. Dengarkan pertanyaannya. Kalau ada sungai itu pelit, ngerti sungai pelit? Kira-kira terjadi apa? Ayo, terjadi apa? Kekeringan. Bukan. Oke. Kata pelit itu apa artinya? Iya. Menyempit muara. Nah, bayangkan mata air tiap saat keluar, tapi pengeluaran diperkecil. Banjir. Maka itu orang pelit itu pasti akan merusak diri sendiri. Orang pelit akan merugikan dirinya sendiri. Dan nggak cuma diri sendiri. Kalau sungai itu mempersempit muara, maka banjir di mana-mana dan merugikan orang lain. Kedua, apa jadinya kalau ada sungai rakus? Ayo mikir ini. Saya mikir. Karena Alkitab mengajarkan, jadilah sungai. Ayo, apa itu kata rakus? Cabang kemana-mana. Bukan. Justru kok cabang kemana-mana rakus, keluarnya banyak. Rakus itu bukan. Apa definisi rakus? Serakah. Iya, bentuknya seperti apa? Semua untuk diri sendiri. Artinya begini, kalau sungai itu rakus, berarti tanggulnya akan jebol. Sebab semua air diserap untuk mereka sendiri. Betul tidak? Pernah nggak kita sadar bahwa nggak mungkin seluruh sungai itu diberi talut? Siapa yang mau ngerjain? Ngerti kata talut? Ya toh? Loh, padahal nggak ada talutnya. Kenapa tanggul-tanggul sungai nggak pernah becek? Ngerti nggak kata saya becek itu? Kalau sungai itu rakus, tanggulnya becek nggak? Kenapa becek? Karena airnya diminum sendiri semua, nggak dibagi. Lo ngerti atau nggak ini? Wajahnya belum ngerti. Tadi sungai pelit mempersempit pengeluaran, memperkecil pengeluaran, banjir. Tapi kalau sungai rakus, semuanya untuk diri sendiri. Nah, kalau banyak cabang mereka berbagi. Tapi ini enggak, semua untuk diri sendiri, diminum sendiri. Berarti yang becek yang mana? Kalau diminum sendiri? Iya, tanggulnya itu jebol. Nah, jadi dua hal ini yang berbahaya dalam hidup kita. Jadi mau berapapun penghasilan kita, kita harus bisa berkata cukup lalu untuk berbagi. Menabung itu penting. Tapi begini, contoh, menabung itu untuk apa sih? Masa depan, oke? Tapi masa depan sudah nyampe atau belum? Nah, ketika nabungan untuk masa depan belum nyampe dan ada orang yang perlu. Bukan orang malas ya, beda loh. Orang perlu dan orang malas itu beda. Ngerti maksudnya? Orang malas nggak bisa dibantu. Nanti dia jadi parasit dalam hidup. Orang perlu beda dengan orang malas, jadi bedakan. Maka kita harus keluarkan tabungan kita. Karena tabungan untuk masa depan kan belum nyampe ke masa depan. Dan ada orang perlu, ya kita bagi. Sebab besok kita bisa kerja lagi. Dapat lagi enggak? Nah, masukkan tabungan lagi. Terus begitu. Tabungan untuk apa lagi? Yang lain. Ini kok pura-pura aja yang belum menikah. Enggak bilang kenapa untuk menikah loh. Kenapa enggak bilang begitu? Ayo, malu-malu aja kamu. Oke, menikahnya kapan? Saya bilang kemarin ya, bukan nabung loh, soal nikah kok nabung lagi ah. Ngerti? Nah, kenapa kamu nabung untuk menikah? Nikahnya kapan? Bilang aja 2017. Nah, sekarang tahun 2016. Ternyata ada orang perlu. Aduh, jangan, ini untuk pernikahanku 2017. Ini tahun berapa? Ya kita bagikan. Nggak harus memberi. Ya dia suruh pinjam untuk tanggung jawab, misalnya begitu. Nah, itu cara bentuk berbagi. Jelas? Ada lagi yang mau tanya? Oh, di belakang. Ya Din, langsung aja berdiri, gak usah dah. Suaramu kencang. Berdiri kamu. Jangan nyanyi kamu Din ya. Tanya. Ayo cepat. Maka sepertinya
Papa katakan bahwa orang yang hebat itu harus mempunyai pendidikan, pengalaman dan Kekayaan, penampilan. Bukan, salah kamu. Tunggu, justru papa nggak bilang begitu. Itu umum yang berkata. Oke, lanjut dulu. Terus, tadi kamu melamun tadi, Din. Lanjut, di Indonesia kenapa? di Indonesia itu kenapa banyak orang punya pendidikan, punya pengalaman, punya penampilan, terutama pejabat, tapi kenapa dia masuk penjara? Kalau kita pikir dia punya pendidikan di atas, tapi masuk penjara, gitu Pak. Berarti kamu nggak dengar dari awal tadi. Justru ini yang kita bahas dari tadi, Udin. Ya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan Udin mempertegas kita bahwa pendidikan, pengalaman, penampilan bukan jaminan untuk jadi orang hebat. Bukan, Udin mau itu ya. Kamu melamun tadi. Oke, seorang lagi. Pagi. Saya ada sedikit pertanyaan di benak saya pribadi. Kalau maaf ya, karena saya Buddha, saya diajarkan sebab akibat, Pak. Iya. Ya kan? Saya diajarkan takutlah akan berbuat akibat. Tapi kayak sebab, tapi jangan lakukan akibat, karena akibat itu tidak bisa diskor. Tidak harus kita terima. Tapi takut akan berbuat sebab. Tapi kalau kita membuat sebab apapun, saya pikir, masa begini akibatnya akan. Saya selalu pikiran begitu. Kalau masa menurut agama Kristen itu, bagaimana ya artinya Hubungannya begitu. Iya. Kalau saya selalu bertanya itu, kita jangan terima akibat, itu takut akan sebab. Iya. Dia selalu diajarkan saya, jangan bikin sebab. Nah, itu. Betul sekali. Ya, jelas. Kita lihat dalam surat Galatia, dalam surat Petrus. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Nah, itu hukum. Ya, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Betul, selalu berpikir bagaimana nanti sebab ini akibatnya apa. Kalau ada akibat dalam hidup kita yang tidak baik, jangan pernah salahkan orang lain, sebab kita yang membuat sebabnya. Setuju? Apapun sebab yang baik, maka jangan takut akibatnya. Akibatnya pasti baik. Kalau saudara takut pada akibat, berarti saudara tidak yakin apa yang kau tabur. Betul enggak? Kalau kita yakin yang kita jadikan sebab itu baik, akibatnya pasti baik. Karena itu hukum tabur tuai. Masa orang tanam padi keluarnya durian, menakutkan. Jadi sebab apapun, kalau itu baik, akibatnya pasti baik. Jadi kita harus memikirkan begitu, karena hukum yang Tuhan ajarkan. Jelas Master ya. Jadi harus mikir. Selama kita sebab yang kita buat itu hal-hal yang baik, nggak usah mikir, nggak usah takut akibatnya, pasti baik. Maka itu kita nggak pernah lihat, misalnya di sekitar kita ada pohon mangga. Ketika pohon mangga itu lagi berbunga, tiap kali kita lewat di bawahnya, nggak ada angin, ini pohon mangga goyang-goyang. Satu kali kita tanya, mangga, kenapa kamu goyang-goyang terus begini? Aku ini takut tuh, kalau aku berbuah nanti buahnya durian atau apel ya. Ada nggak pohon mangga seperti itu? Nggak ada. Pohon-pohon itu semuanya tenang aja. Kalau udah jambu berbunga pasti berbuah jambu. Nah seperti itu hidup kita. Kalau kita taburnya baik, nggak usah takut akibatnya pasti baik. Betul? Nah kalau saudara ragu-ragu akan akibat, berarti engkau ragu-ragu berbuat baik. Ya ada lagi? Oh silakan. Ya, selamat pagi Pak. Lagi? Tadi ngomong masalah berkat. Artinya kalau kita berbuat baik, alam akan memberkati kita. Kalau kita berbuat jahat, maka neraka akan memberkati kita. Pertanyaan saya begini Pak, apakah berkat itu iblis juga bisa memberkati kita? Nah, yang kedua, bagaimana cara kita membedakan mana berkat Tuhan dan mana berkat iblis? Karena di zaman sekarang itu sudah berbeda tipis sebenarnya antara berkat iblis sama berkat Tuhan. Demikian. Oh bukan tipis, bedanya jauh sekali. Enggak tipis itu, jauh sekali. Ya, semua berkat Tuhan itu pasti akan bermanfaat, berguna untuk hidup kita dan untuk hidup orang lain.
ingat itu. Tapi kalau berkat iblis akan berguna buat diri yang melakukan, tapi bergunanya itu merusak hidup orang itu. Dan yang dari iblis pun akan merusak orang lain. Jadi nggak tipis, jauh sekali. Betul tidak? Kata berhasil. Orang buat narkoba, berhasil nggak orang itu? Berhasil. Bisa kaya nggak mereka? Kaya. Tapi dampaknya merusak. Dan merusak untuk orang itu dan merusak untuk orang lain. Maling berhasil, perampok bisa berhasil, dapat mereka. Tapi nggak akan tenang. Mereka nggak akan tenang nikmati itu. Raja Salomo, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman pernah berkata bahwa hasil kejahatan bisa banyak, tapi tidak membuat orang itu tenang. Bisa. Jadi kata berhasil itu ada 3 hal. Tuhan bisa buat orang berhasil, diri orang itu bisa berhasil tanpa Tuhan kalau dia rajin. 3, setan pun bisa buat orang berhasil. Maka itu kata berhasil kita lihat dari mana ini. Kalau dari Tuhan, berbahagialah kita karena dampaknya bagus. Kalau dari diri kita sendiri berhasil, bisa, tapi orang ini pelit. Pelit, kenapa pelit? Ini kan jerih payahku, ini kan keringatku. Karena diri sendiri. Jadi tanpa Tuhan pun orang bisa berhasil. Nah yang ketiga, setan bisa buat orang berhasil. Contohnya kejahatan jalan terus, ya toh, berhasil. Tapi dampaknya dia nggak tenang dan akan merugikan orang lain. Sebab yang dari iblis selalu begini, orang itu berhasil, yang itu dirugikan. Karena diri rampok kok ada yang dicuri, ada yang dikorbankan. Nah kalau dari Tuhan tidak, selalu berguna untuk diri kita dan akan berdampak untuk orang lain. Kalau keberhasilan dari diri kita karena kita rajin, maka dampaknya hanya untuk diri sendiri. Sulit berbagi orang seperti ini karena jerih payahnya itu tadi. Jelas ya? Ngerti semuanya? Percaya kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita akan berhasil dengan baik dan diberkati Tuhan? Amin. Lo percaya tidak? Maka itu jangan ada kejahatan dalam hidup ini. Lakukan yang baik. Hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, ingat semuanya itu ya. Jadi jangan mengutamakan 3 hal. Kalau kita nggak punya nggak apa-apa. Ya, jadi apa yang merasa SD aja nggak lulus nggak usah takut. Banyak orang SD nggak lulus bisa berhasil kok di dunia ini. Oke? Selamat, Tuhan memberkati semuanya. Jadilah orang-orang yang hebat. Ya, tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Terima kasih.